Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam seri mata kuliah optimisasi. Masih dengan saya Andri dari Prodi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang overview, kemudian ada contoh kasus optimisasi, dan kita juga kemarin di video sebelumnya sudah kita singgung tentang model matematis. Nah, apa itu model matematis dan apa itu model yang digunakan di dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kondisi optimum? Kita akan bahas pada video kali ini. Baik, kita mulai. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa itu model keputusan, kemudian kita juga akan perdalam pembahasan tentang model matematis. Baik, untuk awal, ini adalah analisis pengambilan keputusan, di mana kalau di dalam keilmuan, analisis pengambilan keputusan dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif yang mendasarkan pada penilaian atau pengalaman subjektif atas suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah analisis kuantitatif, di mana analisisnya itu didasarkan pada data atau fakta kuantitatif dan mengembangkan persamaan matematis. Optimisasi sendiri ini berada di dalam keilmuan riset operasi atau bisa juga disebut sebagai manajemen sains, di mana akan lebih banyak melakukan pendekatan kuantitatif, yaitu analisis yang berdasarkan data atau fakta. Nah, kemudian riset operasi sendiri, ini keilmuan yang menjadi payung dari optimisasi adalah suatu masalah atau pencarian tindakan optimum dari suatu masalah pengambilan keputusan pada kondisi sumber daya yang terbatas. Nah, ini kita lihat kembali pembahasan yang sudah kita lakukan di video sebelumnya, di mana sejarah yang muncul dari keilmuan riset operasi, khususnya optimasi, adalah dari Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, negara berlomba untuk memproduksi senjata, sedangkan kendalanya adalah sumber daya mereka yang terbatas. Kemudian, nanti di dalam permasalahan optimasi atau optimisasi, nanti kita juga ada proses namanya problem solving atau pemecahan masalah, di mana nanti akan terdapat 7 langkah pemecahan masalah. Nah, urutannya seperti apa? Itu mulai dari paling kiri, Anda bisa lihat, yaitu dari identifikasi dan pendefinisian masalah dulu. Jadi masalah itu sebenarnya adalah gap antara fakta yang sekarang ada dibandingkan dengan ekspektasi. Jadi seberapa jauh gapnya itu adalah menunjukkan seberapa besar masalah yang dihadapi. Kemudian Anda tentukan dulu alternatif solusinya. Kemudian tentukan kriteria untuk evaluasi alternatif. Setelah itu evaluasi alternatif, kemudian pilih alternatif, kemudian terapkan alternatif yang dipilih, baru kemudian kita evaluasi hasil. Ini adalah 7 tahapan untuk pemecahan masalah. Kemudian untuk pengembangan model, jadi nanti ada model adalah salah satu alat bantu yang kita bisa gunakan untuk melakukan pemecahan masalah. Atau sebenarnya definisi dari model itu sendiri adalah abstraksi atau penyederhanaan realitas dari sebuah sistem yang kompleks. Nah, model itu sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Jadi ada yang pertama adalah model ikonik atau physical model. Nah, model-model ini biasanya kalau mungkin Anda pernah temukan ada model replika mobil atau replika pesawat, di mana tujuan dari model tersebut dibuat adalah untuk bisa dalam tanda petik memotret bentuk fisik dari
sistem nyata. Kemudian yang selanjutnya adalah analog model. Ini biasanya model yang lebih ke arah mekanismenya itu menunjukkan suatu fungsi tertentu. Sebagai contoh, misalnya jarum penunjuk berapa tekanan udara yang ada di roda. Nah, jadi dari sifat-sifat mekanis itu kemudian kita bisa mendapatkan informasi dari sana. Nah, kemudian ada mathematical atau symbolic model. Ini yang mungkin Anda sudah sering temukan di dalam mata kuliah kalkulus, di mana di sana Anda akan temukan banyak persamaan. Baik itu persamaan linear, non-linear, itu masuk ke dalam kategori ini. Nah, kemudian ada model simulasi. Model simulasi ini nanti yang sifatnya bisa kita lihat interaksi antara komponen penyusun modelnya. Nah, ini secara lebih jauh nanti Anda akan dapatkan pemodelan simulasi ini pada mata kuliah selanjutnya, yaitu simulasi komputer. Kemudian ada heuristic model, di mana heuristic model ini lebih ditekankan kepada model yang mengikuti standar-standar atau aturan-aturan tertentu. Nah, untuk mata kuliah optimisasi, nanti kita akan banyak sekali berfokus pada model matematis. Baik, model matematis sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu model deterministik dan model probabilistik. Di optimisasi, ini nanti akan lebih banyak berbicara tentang model yang sifatnya deterministik. Nah, salah satu penerapan model deterministik adalah linear programming. Nah, linear programming ini definisinya adalah fungsi matematis dalam model yang bila digambarkan pada grafik akan berbentuk garis lurus. Nah, kemudian programming itu apa? Adalah sinonim dari perencanaan. Baik, kemudian contoh dari linear programming. Biasanya ini nanti kaitannya masih sama. Kalau dulu di pertemuan awal saya sudah ilustrasikan di dalam optimisasi ada supply dan demand. Nah, bagaimana interaksi dari dua komponen tersebut? Biasanya masalah antara supply dan demand itu nanti akan dipecahkan di dalam linear programming. Termasuk juga pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Baik, kemudian nanti di dalam linear programming itu nanti ada dua tujuan. Yang pertama adalah ada dua di dalam linear programming nanti kita akan kenal ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi tujuan, yang kedua adalah fungsi batasan. Fungsi tujuan itu yang di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada kasus seorang pedagang buah, dia mau memaksimalkan keuntungan. Nah, artinya tujuan dia secara garis besar adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, ini kemudian nanti kita akan coba buat rumus matematikanya atau mathematical modelnya untuk bisa merepresentasikan tujuan. Kemudian ada juga fungsi batasan yang merupakan representasi dari kapasitas sumber daya yang dimiliki atau batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Selanjutnya, tahapan formulasi matematis ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, nanti kita harus tentukan dulu dari suatu masalah, variabel keputusannya ini apa. Biasanya nanti akan kita simbolkan dalam bentuk X1, X2, dan seterusnya. Setelah variabel keputusan, jadi variabel keputusan ini yang sebenarnya jawaban akhir yang mau kita cari tahu dari sebuah masalah. Kemudian kita tentukan atau kita bentuk fungsi tujuannya.
Nah, bentuk fungsi yang akan dioptimalkan bisa memaksimumkan atau meminimumkan. Jadi nanti biasanya kita akan simbolkan dengan notasi Z, di mana Z itu adalah fungsi yang akan menggunakan variabel keputusan tadi, X1, X2, dan seterusnya. Setelah fungsi tujuan terbentuk, selanjutnya kita nanti akan membentuk fungsi batasan, yaitu fungsi yang mencerminkan keterbatasan sumber daya atau kapasitasnya. Nah, nanti biasanya berapa nilai kapasitas kalau di formulasi matematika nanti kita simbolkan dengan huruf B. Jadi B itu seberapa besar kapasitas yang dimiliki. Nah, sebelum kita masuk ke model matematisnya, saya akan ajak Anda untuk berlogika tentang supply dan demand. Kita sepakat bahwa sifat dari supply dan demand adalah dari supply, arusnya mengalir ke demand. Artinya, supply ini terdiri dari sumber-sumber atau sumber daya. Demand ini adalah aktivitas-aktivitas atau pemakaian-pemakaian. Nah, di dalam industri, nanti kita ada beberapa sumber, termasuk juga nanti akan ada beberapa pemakaian. Nah, seperti yang kita lihat di slide sebelumnya tadi, bahwa kapasitas dari setiap sumber itu nanti kita akan simbolkan dengan nilai tertentu. Nah, di sini kita umpamakan ada nilai B1, B2 sampai B ke M. Nah, karena sumbernya juga ada banyak dari 1 sampai ke M. Termasuk juga di demand. Demand ini adalah aktivitas yang menyerap sumber daya, yaitu pemakaian 1, pemakaian 2, sampai ke pemakaian ke N, atau aktivitas 1, aktivitas 2, sampai aktivitas ke N. Nah, ini contoh pemakaian 1 bisa disuplai oleh bermacam-macam sumber dengan nilai tertentu. Nah, nilai tertentu, jumlah sumber daya yang dipakai oleh pemakaian 1, itu adalah kita simbolkan dengan huruf A. Jadi nanti ada A11, artinya dari sumber 1 untuk mensuplai pemakaian 1, kemudian A21 berarti sumber 2 digunakan untuk mensuplai kebutuhan pemakaian 1. Kemudian juga AM1 area sumber ke M kita suplai untuk digunakan, atau sumber M digunakan untuk mensuplai pemakaian 1. Demikian juga untuk pemakaian yang lainnya. Nah, logika ini saya coba ilustrasikan dalam dua fungsi tujuan yang berbeda. Yang pertama, yang sebelah kiri, itu adalah fungsi tujuan maksimasi. Ini contohnya adalah seorang penjual nasi goreng, di mana fungsi tujuannya adalah dia mau memaksimalkan keuntungan. Nah, apa saja supply dan demand-nya? Supply-nya Anda coba ilustrasikan seorang nasi goreng, apa saja sumber daya yang dia miliki. Oh, mungkin ada bahan-bahan masakan, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, kemudian demand-nya apa? Atau aktivitas yang membutuhkan sumber daya yang dimiliki tadi. Bisa jadi demand-nya ini adalah jenis-jenis masakan yang mau dia jual. Oh, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng bakso, ada nasi goreng sosis, atau ada mie rebus, dan lain-lain. Nah, setiap masakan itu mungkin punya nilai keuntungan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu nanti kita akan coba formulasikan masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan optimisasi. Kemudian ilustrasi yang selanjutnya adalah fungsi tujuan minimasi. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang jasa pengiriman paket. Kalau kita lihat sumber 1, sumber 2, sumber 3, dan seterusnya, itu bisa kita ibaratkan adalah pusat
pengiriman atau distribution center misalnya, pusat pengiriman. Kemudian demand itu adalah tujuannya. Oh, ternyata tujuannya dari jasa layanan paket tersebut ada beberapa kota. Nah, tugasnya dia adalah bagaimana cara dia untuk bisa meminimasi biaya yang dikeluarkan untuk bisa mensuplai paket-paket yang datang dari sumber, kemudian untuk bisa diantar ke kota-kota tujuan. Nah, ini logika dasar sebelum kita bahas lebih jauh tentang model matematis, khususnya di dalam linear programming. Nah, ini nanti di dalam linear programming kurang lebih gambarannya seperti ini, tabelnya. Jadi elemen-elemennya tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya. Jadi sumber yang nanti akan mensuplai pemakaian atau aktivitas, di mana kapasitas sumber dari setiap sumbernya atau setiap, nah ini sumbernya, kemudian kapasitas sumbernya kita notasikan dengan huruf B. Sumber nanti ada banyak, ada 1, 2, sampai ke N, begitu juga dengan nilai kapasitasnya. Yang namanya kapasitas jelas dia adalah batas paling maksimal. Jadi nanti tidak boleh, atau aturannya adalah kita tidak boleh menggunakan sumber daya melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan di sini. Begitu juga dengan pemakaian, nanti ada banyak dari 1 sampai ke N. Nah, ini diilustrasikan tadi, penjual nasi goreng. Dia memiliki beberapa produk yang berbeda. Nah, mungkin nasi goreng tipe 1, dia membutuhkan ini, nasi goreng tipe 1, dia nanti akan membutuhkan dari sumber ini sebanyak sekian, sumber ini sebanyak sekian, dan seterusnya. Nah, ini nanti tabel ini yang kemudian nanti kita bisa olah untuk kita bentuk ke dalam model matematis, kemudian kita akan selesaikan dengan metode. Ini adalah detail dari setiap notasi. Nah, kurang lebih ini sama seperti penjelasan di awal tadi, logika antara supply dan demand. Kemudian ini adalah bentuk umum model matematis. Ya, ini nanti lebih jelasnya kita nanti akan coba praktek bagaimana cara mengolah dari sebuah studi kasus menjadi model matematis yang bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita akan coba buat formulasi untuk menentukan fungsi tujuan dan juga fungsi batasan. Di dalam linear programming sendiri nanti ada asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama ada proportionality, yaitu diidentikan dengan naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber daya atau fasilitas akan berubah secara proporsional dengan tingkat kegiatan. Nah, di sana contohnya adalah Anda perhatikan fungsi tujuan itu bisa maksimasi, bisa minimasi. Kita notasikan fungsinya dengan Z. Kemudian C1 X1 plus C2 kali X2 plus sampai seterusnya sampai Cn kali Xn. Nah, variabel keputusan adalah X1, X2 sampai Xn. Nah, kemudian setiap penambahan atau pengurangan 1 unit X kesekian akan menaikkan atau menurunkan nilai Z sebesar C sekian. Nah, jadi C ini adalah kalau misalkan keuntungan, misalnya untuk menjual 1 unit X1 itu bisa mendapatkan profit 5, maka nanti di formulasinya adalah 5X1. Nah, karena variabel keputusan ini biasanya adalah representasi dari berapa jumlah yang harus kita tentukan untuk mencapai
solusi optimum. Termasuk juga fungsi batasan, ini juga berlaku asumsi proportionality. Nah, ini adalah asumsi yang kedua, yaitu additivity, di mana fungsi tujuan setiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau tidak ada korelasi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Jadi fungsi keseluruhan, fungsi tujuan keseluruhan ini adalah jumlah antara hasil perkalian antara C dengan X, C1X1 ditambah dengan C2X2. Nah, di sini contohnya adalah 10X1 plus 15X2. Jadi kalau X1 12 dan X2 adalah 10, maka Z adalah 10 kali 12 dan 15 kali 10. Kemudian ada asumsi divisibility. Ini adalah nilai output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan atau variabel keputusan bersifat kontinu. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan nilai X1, nilai X2, dan seterusnya itu bisa berbentuk desimal atau pecahan. Kemudian asumsi yang terakhir adalah deterministik. Nah, ini didefinisikan bahwa nilai semua parameter baik AIJ, BI, dan CJ dapat diperkirakan dengan pasti. Dalam kenyataannya, parameter model jarang dapat diperkirakan dengan pasti. Untuk menguji kepekaan nilai solusi terhadap perubahan suatu parameter diperlukan analisis sensitivitas. Jadi asumsi yang harus dipenuhi di dalam linear programming ini adalah nilai-nilai parameter tadi harus sudah diketahui secara pasti. Nah, meskipun pada realitanya itu nanti ada nilai-nilai yang sebenarnya kita tidak tahu nilai pastinya berapa. Contohnya, untuk membuat produk tipe 1, berapa secara pasti kebutuhan bahan baku A atau bahan baku yang ada di kolom sumber tadi. Nah, ini yang kemudian bisa dianalisis lebih jauh dengan menggunakan analisis sensitivitas. Jadi paling tidak kita sudah punya titik perkiraannya. Oh, kira-kira untuk membuat produk 1 itu membutuhkan sekian sumber daya A. Nah, sekian itu adalah nilai estimasinya yang kemudian sebenarnya di realita itu bisa berubah, baik itu bertambah maupun berkurang. Nah, seberapa besar penambahan maupun pengurangan yang bisa ditolerir di sana itu bisa kita analisis di analisis sensitivitas. Nah, ini kita akan bahas setelah UTS. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk model keputusan. Jadi ini hanya konsep awal tentang model keputusan di dalam linear programming. Jadi pengenalan struktur formulanya seperti apa, kemudian notasi-notasinya tadi yang digunakan itu apa saja. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.